Terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya Putu Gede Diatmike bersama tim akan mempresentasikan hasil penelitian ini. Pembangunan masyarakat sangat tergantung pada kehidupan keluarga yang menjadi bagian inti dari masyarakat. Keluarga memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional serta menjadi tumpuan dalam pembangunan manusia seutuhnya. Masalah yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya keluarga di Indonesia yang berada dalam kondisi prasejahtera, sehingga menjadi kewajiban semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan agar tercapai keluarga yang sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya pembinaan keluarga dari berbagai aspek kehidupan termasuk segi kesehatan. Wilayah perdesaan sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Tingkat pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan masih rendah. Ditambah lagi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan investasi, serta dalam memperoleh informasi sangat lemah. Sehingga kemajuan dan kesejahteraan keluarga pada masyarakat desa jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan. Terdapat kesejahteraan atau ketimpangan sosial bagi ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai objek penelitian kami. Rancangan pembangunan antara top down bottom up dilaksanakan secara berjenjang, dan pembangunan hendaknya difokuskan pada program yang menyangkut kehidupan masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan dana yang dimiliki. Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi, dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Perencanaan dana desa di Kabupaten Buleleng selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Semua komponen masyarakat bertugas untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa ke depan yang semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun juga menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Untuk itu, Kabupaten Buleleng diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendamping desa, serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa. Selanjutnya, dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Konsentrasi pendanaan pembangunan perdesaan setidaknya menginginkan sasaran output berupa pertumbuhan perekonomian di pedesaan dengan struktur kelembagaan yang kuat dan dibarengi dengan konsep pertumbuhan ekonomi makro pada tingkat kesiapan, tingkat tabungan yang tinggi, investasi yang kondusif, dan penduduk yang mempunyai kompetensi yang mendukung pembangunan ekonomi perdesaan. Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Buleleng dapat memunculkan permasalahan pada struktur kelembagaan perekonomian perdesaan yang tidak mendukung
penggunaan dana desa dengan baik, maka tidak dapat menghasilkan output yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Efisiensi pemanfaatan dana desa secara perlahan menciptakan pasar yang berpihak pada perekonomian pedesaan. Pasar yang mengacu pada keseimbangan permintaan dan penawaran mampu membagi spesialisasi dalam pembagian kue ekonomi pedesaan yang mendorong produktivitas dan pada akhirnya tercipta kinerja ekonomi pedesaan yang baik. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan dapat disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat desa, sering menjadi tidak berkelanjutan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang, diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang ada di daerah. Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Buleleng diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian yang ada di pedesaan. Asumsi masih rendahnya sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng yang akan melakukan penyerapan dana desa akan mempengaruhi daya serap pencairan dana desa dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja pembangunan perdesaan di Kabupaten Buleleng khususnya. Oleh karena itu, melalui nawacita pemerintah membangun dan meningkatkan perekonomian dimulai dari pinggiran atau pedesaan, salah satunya dengan mengucurkan dana desa dengan harapan pemberdayaan dan keberdayaan dalam pemanfaatan dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Fenomena kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng masih rendah. Masalah kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, sehingga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan diperlukan solusi yang menyeluruh, bukan solusi secara parsial. Pemanfaatan dana desa tidak sekedar untuk membangun infrastruktur, akan tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian warga. Pemanfaatan dana desa juga dapat menjadikan masyarakat berdaya sehingga masyarakat memiliki sumber penghasilan, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian warga. Namun demikian, rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan serta kurangnya keterampilan berpengaruh pada rendahnya standar hidup masyarakat. Hasil penelitian kami dapat kami jelaskan sebagai berikut. Variabel-variabel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat, itu X1, modal intelektual, itu X2, peran pemerintah, itu X3, pemanfaatan dana desa, itu Y1, kinerja ekonomi desa, itu Y2, dan kesejahteraan keluarga, itu Y3. Semua variabel itu menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Pencapaian pemanfaatan dana desa melalui partisipasi masyarakat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam
menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memanfaatkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan serta memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong. Pada pengambilan keputusan masyarakat dilibatkan dalam kegiatan musrenbang untuk merumuskan kegiatan dan menetapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Dalam pembangunan desa menitik beratkan pada kebutuhan real masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Buleleng juga melibatkan unsur partisipasi perempuan dan masyarakat miskin dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan. Perempuan mengikuti pelatihan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Perempuan di Kabupaten Buleleng mengikuti pelatihan yang bertema ekonomi kreatif. Untuk pelatihan dan diberikan mulai dari pembuatan bakso, kue, dan pengelolaan bahan baku yang ada di desa menjadi produk yang bernilai ekonomis. Adapun keseharian mereka sebagian besar merupakan petani, sementara yang lainnya pedagang. Pelatihan yang membekali peserta dengan pengetahuan akan pentingnya keterampilan perempuan dalam pembangunan desa, mengenali kebutuhan khas perempuan, memahami potensi kepemimpinan perempuan, serta memahami bagaimana berjalannya tata kelola desa. Pembangunan ekonomi ditentukan dan dikendalikan oleh elemen-elemen intelektual atau ilmu pengetahuan, sehingga modal konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan aktivitas fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah melalui program pemberdayaan dengan mengikut sertakan perempuan dengan membentuk organisasi perempuan yaitu kelompok wanita tani. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan atau kaum ibu-ibu, dengan memberikan pelatihan pengolahan atau cara membuat bakso dan membuat aneka kue yang nantinya kegiatan ini dapat menjadikan masyarakat menjadi mandiri dengan keterampilan yang dimilikinya. Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada masyarakat cara penyusunan rencana pemanfaatan dana desa, pelatihan dalam pengelolaan sampah, memberikan fasilitas penampungan sampah atau bank sampah, dan memfasilitasi masyarakat pada pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga masyarakat. Dana desa di Kabupaten Buleleng diprioritaskan pada program dan kegiatan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan real masyarakat, bukan keinginan masyarakat. Untuk mewujudkan program tersebut, tentu dibutuhkan peran pemerintah bersama masyarakat dan stakeholder bersama-sama melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif, membangun desa pada pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jembatan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam aktivitas sehari-hari guna menjemput rezeki untuk kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Secara gotong royong juga membangun drainase, rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan. Sedangkan pada aspek sosial dan budaya, seperti setiap bulan masyarakat diberikan makanan tambahan dan vitamin, khususnya pada balita diberikan susu dan makanan yang mempunyai kandungan gizi yang baik untuk kesehatan balita dan pemberian vitamin untuk lansia agar tetap terjaga kesehatannya. Pemanfaatan dana desa diprioritaskan selain program pembangunan juga pada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan pembangunan kapasitas kelompok ternak, pelatihan penguatan kapasitas pupuk organik, pengadaan bibit babi dan pengadaan bibit sapi produktif. Pemberdayaan juga melibatkan peran perempuan yang dibentuk dalam organisasi kelompok wanita tani yang bertujuan untuk menciptakan peluang usaha sendiri.
Pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan. Semakin optimal pengembangan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buleleng akan berdampak pada semakin tingginya pemanfaatan dana desa dalam mempengaruhi kesejahteraan. Karena dengan berkembangnya sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Buleleng dapat mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Buleleng. Pemanfaatan dana desa sangat berperan dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan desa, dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buleleng, sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh secara baik dan segala sumber daya yang ada dapat diefektifkan sebagai modal dalam membangun desa. Demikian hasil penelitian dari kami. Sekian dan terima kasih.